telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Gus Miftah mundur dari utusan khusus Bapak Presiden Prabowo, yaitu pasca menghina penjual es teh yang viral kemarin ya, teman-teman. Jadi teman-teman ya, seusai dihujat dan minta maaf, Gus Miftah kini mundur sebagai utusan khusus presiden. Jadi banyak yang menandatangani, yaitu petisi ya teman-teman ya, termasuk saya juga menandatangani. Ya karena gimana ya teman-teman ya, seseorang yang berjualan ya, bapak-bapak sudah tua, lalu kemudian dikatakan goblok. Ya ini jelas-jelas adalah merendahkan ya teman-teman ya, mengolok-olok saudara kaum muslimin. Tentunya ini tidak dibenarkan ya, maupun agama manapun ya tidak membenarkan, yaitu mengolok-olok ataupun menghina, yaitu menghina sesama manusia ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak, yaitu pengunduran Gus Miftah di depan umum. Mari kita simak videonya. Mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran, katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang kau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya titipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya, Gus Miftah akhirnya mundur, yaitu dari utusan khusus Bapak Presiden Prabowo.
Nah, itulah ya teman-teman. Jadi ini ya sebagai pelajaran ya buat kita semua, kalau berkata-kata ya itu harus dijaga. Karena di dalam agama Islam ataupun di luar agama Islam ya, itu tidak ada yang mengajarkan yaitu mencaci maki, menghina. Nah, maka dari itu mari kita jaga ya tutur kata kita, jangan menyakiti saudara kita ya, ataupun sesama kaum muslimin sebangsa setanah air ya. Kita tidak boleh menyakitinya. Ya akhirnya akan terjadi seperti ini ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, kita harus berhati-hati ketika berucap, berkata-kata maupun tingkah laku kita. Jangan mencaci maki. Nah, itu saja ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.